Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan. Ini ada sebuah kisah, ya kisah Mas AHY, ya detik-detik pensiun dini diceritakan oleh Mas Iftita ya, Menteri Transmigrasi. Nah ini saya coba perjelas di mana Mas Iftita ini berbicara detik-detik Mas AHY mundur dari TNI. Nah, pada awal September 2016, Pak SBY memanggil Pak Iftita ke Cikias. Saat itu Mas AHY sedang di Darwin, Australia, memimpin latihan tempur. Pak SBY menyampaikan ada aspirasi dari para kader Partai Demokrat agar Mas AHY ikut kontestasi Pilkada DKI. Pak Iftita merespon, Mas AHY tidak pernah berbicara soal Pilkada. Pak Iftita sarankan agar baiknya dilakukan survei. Nah, hasil survei elektabilitas AHY hanya mencapai 1 digit, tapi jika AHY ikut kontestasi akan dapat efek kejut kedua digit. Meskipun kalah, kata Pak Iftita. Nah, selanjutnya kawan, Pak Iftita menyarankan agar Mas AHY tidak maju Pilkada DKI. Pak SBY sangat setuju. Kamis 23 September 2016 pukul 8 pagi, Pak Iftita baru mau renang militer di Cimahi, Jawa Barat. Di Jakarta, kader Partai Demokrat makin mendesak agar Mas AHY maju Pilkada DKI. Nah, ini Partai Demokrat ini kadernya ya mendesak. Tiba-tiba Pak Iftita mendapat telepon dari simpatisan Partai Demokrat. Beliau mengatakan AHY tidak mau maju Pilkada DKI. Nah, kemudian Pak Iftita katakan tidak mungkin saya meminta Mas AHY untuk membuat keputusan yang luar biasa besar konsekuensinya kepada perjalanan hidup Mas AHY, kata Mas Iftita. Jadi ini liku-likunya kawan. Ya, karena asiknya berdiskusi, Pak Iftita tidak menyadari di nomor lain ada beberapa miss call dari Mas AHY. Pak Iftita tertegun, apakah Pak Iftita ditelepon balik atau tidak? Ya, atau apa Iftita telepon balik atau tidak. Nah, tiba-tiba Mas AHY telepon lagi ke Pak Iftita. Barulah Mas Iftita angkat teleponnya. Dialognya pendek saja. Bang, saya sudah putuskan saya tidak maju Pilgub DKI, kata Mas AHY. Tapi Mas AHY merasa jawaban Pak Iftita normatif. Mungkin ia berharap Pak Iftita mendorongnya untuk maju Pilgub. Karena sejak taruna, Pak Iftita dengan Pak AHY sudah berbicara kemungkinan berkiprah di pemerintahan dan bersiap untuk pensiun dini. Rencana pensiun dini itu sebagai respon dari perubahan zaman akibat reformasi. Karenanya Mas AHY tidak puas dengan jawaban Pak Iftita. Akhirnya meluncurlah kalimat Pak Iftita yang Pak Iftita juga tidak duga. Jika Mas mau jadi jenderal, lupakan Pilkada DKI. Tapi kalau Mas mau berkarir politik, mungkin inilah saat yang tepat, ujar Pak Iftita ya kepada Mas AHY. Jadi dikasih dua pilihan di sini kawan. Sekejap ya Mas AHY merespon, kalau begitu Bang, bismillah, saya siap maju sebagai cagup DKI. Gantian saya yang kaget. Belum selesai kaget Pak Iftita, beliau minta Pak Iftita mau beritahukan Pak SBY. Pak Iftita pun telepon ajudan. Ajudan katakan Pak SBY sedang banyak tamu. Pak agak mendesak, bicara langsung dengan Pak SBY. Akhirnya menyambung. Pak Iftita lapor Pak SBY bahwa baru saja Mas AHY menyatakan siap maju Pilkada DKI. Beliau tanya, baru saja itu kapan? Pak Iftita juga baru saja bicara dengan Mas Agus, kata Pak SBY. Siap 1 menit yang lalu, kata Pak Iftita. Pak SBY, kalau begitu saya akan telepon Agus untuk memastikan. Ini keputusan penting, harus Agus yang memutuskan. Karena Agus pula yang akan merasakan risikonya, kata Pak SBY kepada anaknya. Setelah itu kita pun tahu Mas AHY benar-benar ikut Pilkada DKI 2017. Belakangan Pak Iftita penasaran mengapa secepat itu Mas AHY mengubah keputusan. Ada apa? Kata Pak Iftita. Ya, Pak Iftita juga kaget. Mas AHY cerita pada hari Kamis 22 September ia merenungkan sendirian di tenda militer usai latihan. Ia pun sholat istikharah. Selesai sholat karena laptopnya tidak digunakan, muncul screenshot. Bunyi tulisan itu, to rush the river in out and I took the one less stealth by and that has made a difference, ditulis oleh Robert. Dari situ Mas AHY seolah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Iftita duga tujuan ia menelpon
sebenarnya hanya menguji dan memvalidasi keputusannya itu. Baik, sungguh luar biasa ini ya. Jadi untuk memvalidasi seperti meyakinkan. Memang jalan yang ditempuh oleh Mas Ahaye belum banyak contohnya. Perwira dengan karir cemerlang dan menjanjikan, tiba-tiba pensiun dan menempuh jalan tidak biasa. Dalam perenungan Five Tita selanjutnya, sebenarnya yang dilakukan Mas Ahaye adalah menguji konsistensi Five Tita juga. Apakah Five Tita masih teguh dengan rencana sejak taruna atau berbeda? Itu kata Five Tita. Karena waktu taruna sama-sama ingin pensiun dini, kawan. Itulah mengapa sehari setelahnya 23 September 2016, Five Tita pun mengajukan pensiun dini. Dan ini bukan pertama kali Five Tita ajukan pensiun dini, tapi ditolak. Five Tita baru dikabulkan pensiun dini pada tahun 2019. Oh, 2019 ya, dengan pangkat Letnan Kolonel Kavaleri. Oh, 2016 ditolak, 2019 Five Tita baru diperbolehkan oleh pensiun dini. Jadi baik saudaraku, ya kisah-kisah seperti ini kan sesuatu yang memang juga direncanakan. Ya, memang manusia merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita umatnya untuk merencanakan masa depan. Ya, merencanakan, karena urusan dunia urusan kita. Nah, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Makanya di dalam bagian Muslim di dalam Al-Quran ada di situ yang kurang lebih bahasa artinya adalah bertebaranlah kalian di muka bumi mencari rezeki. Bertebaran. Ya, jadi urusan dunia urusan kita, manusia ini. Kita mau kiri, ya kita pastikan. Mau kanan, ya kita. Tergantung diri kita. Nah, kenapa? Tuhan memberikan kesempatan bagi kita manusia. Kita diberikan akal. Nah, begitu kawan. Nah, jadi ternyata Mas Iftita dengan Mas Ahaye ini sudah berkomunikasi sejak taruna karena adanya reformasi. Nah, ternyata setelah Mas Ahaye pensiun dini, Five Tita juga menyusul karena memang di situ juga pernah berjanji kan waktu taruna. Tetapi saya duluan, walaupun tidak pernah berjanji, tidak pernah diskusi waktu taruna membahas itu. Karena yang sering diskusi itu adalah Mas Ahaye sama Mas Iftita. Kalau saya di taruna itu yang mengikuti perintah. Yang ngikuti perintah karena waktu itu Mas Iftita adalah komandan resimen korps saya ya, komandan saya di resimen korps Chandra di Muka, sedangkan saya adalah komandan batalion. Jadi saya hanya mengikuti perintah dan saya tidak pernah berdiskusi membahas terkait itu masalah pensiun dini. Ternyata Mas Iftita dengan Mas Ahaye sudah membicarakan jauh-jauh sebelumnya. Ya. Nah, ternyata setelah itu kalah di pilkada, ternyata sekarang jadi menteri kawan. Yang insya Allah the next pemimpin bangsa Indonesia, ya kan, Mas Ahaye yang disiapkan dengan matang. Mantap, panjang umur terus Mas Iftita, Mas Ahaye. Bangsa ini butuh pemimpin yang paling mantap, yang hebat, yang cemerlang, yang cerdas, yang dekat dengan rakyat, yang jujur dan amanah. Ya, inilah generasi calon pemimpin generasi ke depan. Ya, setelah kepemimpinan Pak Prabowo. Mantap, baikkan videonya kawan.